Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena sampai hari ini, bahkan sampai detik ini, Tuhan masih mengaruniakan kepada kita belas kasihan-Nya, berkat-berkat-Nya. Kita masih diberikan sukacita, damai sejahtera dan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Meskipun kita tahu bahwa apa yang kita hadapi saat ini, segala sesuatunya belum ada kepastian, tetapi kita mempunyai Tuhan yang pasti akan selalu menjaga, melindungi kita, yang senantiasa akan memelihara kehidupan kita dan memperhatikan kita setiap saat. Dan kita juga selalu bersyukur kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin ada di antara kita, saudara-saudara kita yang juga kurang sehat, kita tetap selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan terutama kalau kita masih diberikan nafas hidup oleh Tuhan sampai hari ini, itu karena kemurahan Tuhan saja. Nah, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan yang ke-6, dengan judul firman Tuhan, menjadi surat pujian. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan. Bapa Surgawi, kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami, sehingga kami bisa mengerti dan memahami akan firman-Mu. Juga pakai lidah bibir hamba-Mu yang terbatas ini untuk memperkatakan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita merenungkan sejenak di dalam kehidupan kita flashback, dan mungkin kita juga bisa bercermin ya untuk melihat diri kita masing-masing ya, melihat apakah kita ini benar-benar saat ini sudah menjadi surat pujian bagi para pelayan-pelayan Tuhan, bagi para pelayan-pelayan Kristus dalam perjanjian baru ya. Benarkah kita ini sudah menjadi surat Kristus yang bisa diketahui, yang bisa dibaca oleh semua orang? Ya, kita bisa introspeksi pada diri kita masing-masing. Kita bisa melihat diri kita bisa berkaca. Apa yang sesungguhnya kita lakukan di dalam kehidupan kita, cara hidup kita, perilaku kita, tutur kata kita, dan segala sesuatu yang kita lakukan, apakah semuanya itu sudah menjadi satu gambaran yang utuh bahwa kita ini bisa disebut sebagai surat pujian ya, yang bisa dibanggakan oleh para pelayan-pelayan Kristus, yang juga bisa dibanggakan oleh semua orang. Karena apa? Kristus ada di dalam kehidupan kita. Nah, lihat cara hidup kita. Apakah kita ini sudah menggambarkan sifat-sifat ilahi yang diwariskan oleh Kristus kepada kita ya, di dalam kehidupan kita melalui meterai Roh Kudus ya. Sejak kita dibaptiskan, apakah kita sampai hari ini sudah memiliki cara hidup yang menggambarkan sifat-sifat ilahi Kristus yang sudah diwariskan kepada kita? Ada kasih, ada berbagai macam perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Apakah itu semuanya ada di dalam kehidupan kita? Kita bisa membandingkan diri kita dengan orang yang belum kenal Kristus. Ya. Nah, disinilah akan terjadi perbedaan yang sangat mendasar tentang perilaku kita, tentang sifat-sifat kita, tentang sikap dan perilaku hidup kita. Apakah kita benar-benar menggambarkan Kristus dalam kehidupan kita? Dan apakah semua orang dapat melihat Kristus juga di dalam kehidupan kita? Nah, ini menjadi satu ciri atau mungkin gambaran yang bisa mendefinisikan kita ini sebagai surat pujian Kristus. Ya. Pelayan-pelayan Tuhan tentu akan memiliki suatu kebanggaan yang luar biasa. Sebab bagi para pelayan-pelayan Kristus, ya, mereka tidak memerlukan pujian. Ya, siapapun yang menjadi hamba-hamba Kristus, mereka tidak membutuhkan pujian untuk diri mereka sendiri. Ya, kalau kita melihat di luar sana ada begitu banyak orang yang berusaha sedang mencari popularitasnya, ya, entah dengan meminta orang lain mensubscribe atau mungkin nge-like video-videonya tentang khotbah-khotbahnya ya. Untuk apa tujuan semuanya itu?
Sebab kebanggaan dari setiap pelayan-pelayan Kristus, hamba-hamba Kristus itu adalah jemaat yang menjadi surat pujian, yang menjadi satu kebanggaan, yang menjadi satu ciri khas, ya, yang membuat mereka ini, ya, eksistensinya sebagai seorang pelayan itu nyata di situ. Ya. Rasul Paulus dia menegaskan kepada semua jemaatnya, ya, bahwa yang dia lakukan, yang dia kerjakan itu bukan untuk dirinya, tetapi segala sesuatu yang dilakukan oleh Rasul Paulus adalah untuk Kristus. Dan segala sesuatu yang dia kerjakan bagi jemaat adalah supaya jemaat itu mengenal Kristus, ya. Jemaat itu memahami tentang Kristus, dan jemaat itu mewarisi sifat-sifat Kristus di dalam hidupnya, sehingga mereka yang disebut Kristen itu akan menjadi Kristus-Kristus kecil yang akan terus menyebarkan berita tentang Kristus kepada semua orang melalui cara hidupnya. Demikian pula ketika dia berbicara kepada jemaat yang ada di Korintus ini. Paulus sedang menyampaikan bahwa tidak ada satupun keinginan untuk dia itu mencari pujian bagi dirinya sendiri. Bagi Paulus itu tidak perlu, bagi Paulus itu tidak penting. Tetapi yang terpenting adalah ketika jemaat itu sungguh-sungguh ketika Kristus ditanamkan di dalam hatinya, ya, Kristus hidup di dalam kehidupan mereka, hidupnya bertumbuh melalui pengenalan akan Kristus, mereka akan menjadi pujian yang luar biasa di dalam kehidupan pelayanan Rasul Paulus. Nah, demikian pula dengan hamba-hamba Kristus yang ada di zaman-zaman sekarang ini pun. Ya. Kita tidak perlu mencari popularitas, kita tidak perlu mencari panggung untuk membuat kita hamba-hamba Kristus ini, ya, bisa dikenal atau diakui atau segala macamnya. Ya. Itu bukan satu tujuan, itu bukan satu hal yang sangat penting untuk dicapai. Tetapi yang terpenting bagaimana seorang pelayan itu mampu menanamkan Kristus di dalam kehidupan mereka. Sebab ketika Kristus ditanamkan dengan sungguh-sungguh, jemaat ini menjadi bukti eksistensi dari pelayanan seorang rasul, seorang hamba Kristus yang sungguh-sungguh mereka ini dapat menunjukkan, oh ternyata Kristus yang diajarkan selama ini, firman yang diajarkan oleh Kristus kepada para rasul, yang dianugerahkan kepada rasul-rasul, kepada hamba-hamba Kristus, sampai kepada jemaat, dan jemaat mengerti, memahami setiap firman-Nya sehingga mereka mampu melakukan dan menunjukkan melalui cara hidup mereka yang sesungguhnya. Nah, Rasul Paulus mengatakan, kamulah surat kami. Ya. Bukan kami yang harus kami tunjukkan kepada dunia ini bahwa kami melayani Kristus, bahwa kami menanamkan Kristus kepada jemaat. Ya. Tidak perlu berbicara panjang lebar. Bukti dari pelayanan Rasul itu adalah jemaat. Demikian pula hamba-hamba Kristus. Ya, di zaman sekarang ini. Bagaimana jemaat itu bisa mengenal Kristus, bagaimana jemaat bisa memahami tentang Kristus, bagaimana jemaat itu mampu menyerap ajaran Kristus dan mengaplikasikannya, mengimplementasikannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari yang menjadi gambaran dari sifat-sifat Kristus di dalam hidupnya. Ini menjadi satu hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Tetapi jikalau jemaat hidupnya tidak menggambarkan Kristus, ya, tidak ada sifat-sifat Kristus di dalam hidupnya, dan segala sesuatu yang dilakukan itu bertolak belakang dengan apa yang diajarkan, itu menjadi satu hal yang sangat memprihatinkan. Ya. Bagi hamba-hamba Kristus itu merupakan suatu kegagalan, karena tidak mampu menanamkan Kristus itu di dalam kehidupan mereka. Sebab Kristus menjadi yang terpenting di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Sebab melalui Dia dan di dalam Dia kita akan beroleh hidup. Nah, jika orang-orang Kristen itu sendiri mereka tidak memahami tentang hal ini, dan mereka tidak memberikan tempat kepada Kristus di dalam hidupnya yang diajarkan oleh hamba-hamba Kristus yang telah mengenalkan Kristus sedemikian rupa, yang menanamkan pengajaran tentang Kristus kepada mereka, tetapi jikalau di dalam implementasinya, ya, dalam kehidupan sehari-hari hal itu tidak nampak, ini merupakan suatu kegagalan. Ya. Jikalau apa yang saya kerjakan di dalam pelayanan ini tidak nampak melalui perubahan-perubahan hidup
yang signifikan di dalam kehidupan jemaat, bagi saya sebagai seorang hamba Tuhan, ini merupakan suatu kegagalan yang saya kerjakan. Dan saya akan mengakui hal itu. Artinya apa? Kegagalan karena jemaat tidak mengalami perubahan. Kegagalan karena jemaat tidak mengalami satu pertumbuhan iman. Kegagalan karena jemaat itu, mereka tidak menjadi gambaran Kristus kecil yang disebut sebagai Kristen itu tadi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus dia di dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Korintus mengatakan, kamu adalah surat kami yang tertulis di dalam hati kami, yang diketahui dan dibaca oleh semua orang. Tidak ada sesuatu hal yang lain yang dapat dibanggakan. Paulus bisa mengatakan demikian bukan karena dia. Dia bisa begitu yakin, memiliki keyakinan seperti ini, karena Kristus, bukan karena dirinya. Rasul Paulus mengatakan, bukan karena aku yang berbicara, aku mampu melakukan semuanya itu, sehingga Kristus bisa kamu kenal. Kristus ada dalam hidupmu, sehingga hidupmu dipengaruhi oleh Kristus, dan segala sesuatu yang kamu lakukan itu dituntun dan dikuasai oleh Kristus. Bukan karena kemampuan kami, tetapi karena Kristuslah yang memampukan para pelayan-pelayan Tuhan untuk melakukan bagiannya, pekerjaannya, tugasnya yang dipercayakan Tuhan kepadanya untuk menanamkan ajaran-ajaran Kristus supaya jemaat melakukannya. Nah, ini Paulus begitu yakin tentang hal ini bukan karena dirinya, bukan karena kemampuannya, tetapi dia mengatakan, kami memiliki keyakinan yang besar seperti ini oleh karena Kristus yang memampukan kami. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Dialah yang membuat kami sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi roh menghidupkan. Nah, Rasul Paulus memberikan satu keyakinan kepada kita semuanya. Segala sesuatu yang dilakukan untuk jemaat ini bukan karena dia merasa mampu melakukannya, sehingga jemaat menjadi surat pujian yang luar biasa. Tetapi kebanggaan dari para pelayan-pelayan Kristus dalam perjanjian baru ini adalah jemaat sebagai bukti bahwa mereka sungguh-sungguh melakukan tugas pelayanannya dengan baik. Mengajarkan firman Tuhan, mengajarkan tentang Kristus kepada mereka, menanamkan sifat-sifat Kristus melalui pengajaran dan doktrin-doktrin tentang Kristus kepada mereka, sehingga jemaat itu mengerti dan memahami tentang Kristus. Itu sebabnya surat-suratnya Rasul Paulus menekankan tentang Kristus di dalam kehidupan mereka, menjadikan Kristus yang terutama, menjadikan Kristus yang paling utama di dalam kehidupan mereka. Nah, jikalau Rasul Paulus menganggap bahwa semuanya itu adalah satu bagian yang dia kerjakan seolah-olah sebagai suatu kemampuan atau bagian yang mungkin layak untuk dia banggakan, Rasul Paulus mungkin menanggapinya dengan sanggahan-sanggahan. Bukan kami. Kesanggupan kami adalah karena Kristus yang memampukan kami untuk melakukan setiap pekerjaan kami. Nah, Rasul Paulus bisa berbicara demikian karena Kristus yang memberikan keyakinan itu kepada dia. Sehingga dia bisa mengatakan, "Ngamulah surat pujian kami." Bagaimana kita? Itu tergantung apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Apakah kita sungguh-sungguh sebagai jemaat ini sudah menjadi surat pujian bagi Kristus melalui pelayanan dari hamba-hamba Kristus, melalui pelayanan dari rasul-rasul Kristus, perubahan-perubahan hidup apa yang kita lakukan, cara hidup yang seperti apa yang sedang kita jalani saat ini, apakah itu sudah menjadi bukti bahwa kita ini hidup berdasarkan tuntunan Kristus melalui meterai Roh Kudus yang ditanamkan di dalam kehidupan kita, atau kita sedang menjalani hidup kita hanya berdasarkan apa yang kita inginkan atau yang kita kehendaki saja di dalam kehidupan kita. Nah, Rasul Paulus mengatakan demikian
Maksudnya bukan untuk mengatakan bahwa dia itu bisa melayani Allah karena kemampuannya sendiri. Ya. Tetapi Allah yang memampukan dia untuk melayaninya. Ya. Karena dialah yang memampukan Rasul Paulus sebagai hamba untuk menyampaikan berita tentang Kristus, yaitu tentang sebuah perjanjian baru dengan Kristus. Ya. Perjanjian yang baru. Ya. Yang dimeterai melalui pelayanan Roh Kudus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga ini menjadi satu bagian yang sangat penting yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Surat pujian yang seperti apakah yang bisa kita tunjukkan kepada dunia ini, ya, yang menjadi bukti dari pelayanan hamba-hamba Kristus. Ya. Kalau cara hidup kita ini nggak benar, ya berarti yang mengajarkan juga nggak benar. Tapi kalau sudah diajar benar, tetapi hidupnya tidak benar, ya itu jangan salahkan hamba-hamba Tuhan. Jangan salahkan para pelayan-pelayan Tuhan. Kita harus melihat apakah kita sungguh-sungguh telah membuka diri kita seperti yang dialami oleh jemaat-jemaat di dalam perjanjian baru ini. Ya, ketika mereka mengalami pertobatan, perubahan hidup terjadi, dan mereka itu berubahnya 180 derajat. Apakah itu benar terjadi dalam kehidupan kita atau tidak? Itu tergantung bagaimana dengan apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus mengatakan, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Ya, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, dikatakan yang pertama, kamu adalah surat pujian kami. Ya. Ketika orang memperhatikan cara hidup kalian, ya. Ketika orang lain melihat cara hidup saudara dan saya sebagai orang-orang Kristen, ya. Apakah kita memancarkan sifat-sifat Kristus dalam kehidupan kita, dalam hal kasih, dalam hal kesabaran, dalam hal penguasaan diri, dalam hal kemurahan hati, dan di dalam berbagai macam hal yang merupakan buah-buah roh di dalam kehidupan kita? Apakah kita menunjukkan cara hidup yang demikian sebagaimana Kristus memberikan keteladanan hidup kepada kita selama dia masih ada di dalam dunia ini pada waktu itu? Nah, cara hidup inilah yang menjadi bukti bahwa kita ini menerima pengajaran itu, kita menanamkan pengajaran itu dalam hati kita, dan kita memasukkan dalam hati dan pikiran kita, kemudian kita mengimplementasikannya di dalam kehidupan kita melalui cara hidup yang benar seperti yang Kristus ajarkan di dalam kehidupan kita. Nah, cara hidup kita inilah yang bisa dikatakan sebagai surat Kristus yang terbuka. Surat Kristus yang terbuka, yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Apakah orang akan mengenal Kristus melalui kehidupan kita? Kita mengatakan saya orang Kristen. Ada yang mengatakan orang percaya. Saya tidak percaya kalau Anda itu orang Kristen. Buktinya apa kalau Anda orang Kristen? Toh nyatanya apa yang Anda kerjakan, apa yang Anda lakukan tidak selaras dengan apa yang diajarkan oleh firman Kristus. Jikalau di dalam kehidupan kita demikian, alangkah menyedihkan dan memprihatinkan kehidupan kita. Kita mengatakan kepada orang lain saya orang Kristen, tetapi cara hidup kita, cara berpikir kita, cara bertindak kita, dan segala sesuatu yang kita lakukan bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh firman Allah. Kita tidak lagi menjadi surat pujian, ya. Tetapi mungkin kita akan menjadi bahan ejekan karena apa yang kita lakukan dan apa yang kita perbuat di dalam kehidupan kita tidak sinkron, tidak selaras dengan apa yang diajarkan oleh firman Allah. Tetapi jikalau firman Allah itu kita terima, kita tanamkan, kita masukkan dalam hati dan pikiran kita, dan kita renungkan, kita implementasikan di dalam kehidupan kita, orang akan melihat
Bahkan kita tidak berbicara saya orang Kristen, orang akan melihat melalui cara hidup kita. Oh, itu orang Kristen. Bukankah ini yang terbaik yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita? Dibaca oleh semua orang karena kita ini adalah surat terbuka yang bisa dilihat oleh semua orang. Tindak tanduk kita, perilaku kita, seluruh hidup kita ini diperhatikan oleh semua orang. Kalau orang memperhatikan kita, orang akan membaca pikiran kita, membaca segala sesuatu, gerak-gerik kehidupan kita. Kalau orang-orang Kristen tidak melakukan yang benar yang diajarkan oleh firman Allah, ya, orang akan membaca dengan cara yang keliru. Orang tidak mungkin bisa mengenal Kristus melalui kehidupan kita, ya, jikalau kita sendiri sebagai agen-agen Kristus yang seharusnya mampu memperkenalkan Kristus melalui cara hidup kita tidak menunjukkannya kepada dunia ini melalui sikap, sifat, dan perilaku kehidupan kita. Jangan katakan saya orang Kristen jikalau hidup kita tidak menjadi surat pujian yang menjadi bukti dari pelayanan dari hamba-hamba Kristus yang sudah mengajar dan menanamkan tentang kebenaran dan firman Allah yang hidup kepada jemaat. Jikalau di dalam kehidupan kita tidak ada perubahan hidup yang signifikan, ya, yang menggambarkan sifat-sifat ilahi ada di dalam kehidupan kita. Jangan bicara saya orang Kristen kalau kita sendiri tidak punya kasih seperti Kristus mengasihi dunia ini. Jangan berbicara saya ini orang Kristen nek pelit, enggak murah hati. Kristus mengajarkan itu. Kalau orang lain yang tidak kenal Kristus melakukan itu lebih daripada kita, alangkah malunya kita melakukan itu. Jikalau kita ini tidak setia, kalau kita tidak sabar, kalau kita tidak mampu menguasai diri, mengontrol diri kita, ya, tentu Kristus belum ada di dalam kehidupan kita. Nah, saudara bisa pikirkan, renungkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Apakah saudara dan saya sungguh-sungguh menjadi surat pujian Kristus, ya, yang bisa dibaca oleh semua orang, dikenal, diketahui melalui cara hidup kita, melalui perilaku hidup kita. Jikalau masih belum, tidak ada kata terlambat untuk kita memulai sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita. Hamba-hamba Kristus dimampukan oleh Tuhan untuk menyampaikan berita tentang perjanjian yang baru melalui Kristus Yesus. Menanamkan ajaran tentang Kristus, memperkenalkan Kristus di dalam kehidupan saudara. Saudara membuka diri atau tidak, itu hak saudara. Tetapi hari ini, melalui apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, mengingatkan kepada saudara dan saya, kita harus membuka diri kita, membuka hati kita, memberikan ruang bagi Kristus melalui kuasa Roh Kudus untuk bisa menguasai seluruh hati dan pikiran kita, sehingga cara hidup kita, sifat-sifat kita, tindak tanduk kita akan selaras dengan apa yang diajarkannya, sehingga kehadiran hidup kita di tengah-tengah dunia ini akan menjadi surat pujian, baik bagi para pelayan-pelayan Kristus dalam perjanjian baru, maupun bagi Kristus sendiri yang telah memeteraikan dirinya melalui kuasa Roh Kudus, ya, di dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara renungkan, saudara pikirkan bahwa Tuhan mau dan menghendaki kepada setiap orang mampu memancarkan Kristus dan menjadikan saudara dan saya sebagai agen-agen Kristus yang kecil, ya, untuk menyampaikan berita tentang keselamatan, berita tentang Kristus, berita tentang kebenaran kepada dunia ini. Kiranya firman Tuhan ini akan menjadi berkat bagi kita semuanya, menjadikan kita ini semakin sadar bahwa kita ini adalah Kristus-Kristus kecil yang harus berada di tengah-tengah dunia ini untuk kita ini memancarkan terang surgawi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah mengajar kami, mengingatkan kami. Kiranya kami Tuhan dimampukan untuk mampu menjadi surat pujian yang bisa dikenal, dibaca, dan diketahui oleh semua orang melalui cara hidup kami,
yang memancarkan sifat-sifat Kristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.